Assalamualaikum, halo teman-teman. Jumpa lagi sama aku Amai, Amara Gemoy, presenter Megaru dalam acara 1 jam lebih dekat. Nah, hari ini tuh guys, kontennya tuh spesial banget. Kalau yang biasanya aku sama Pak Nur atau sama anak-anak presenter yang lain, sekarang aku lagi sama Pak Hadi ya Pak ya. Pak Hadi ini merupakan salah satu guru juga di SMP Muhammadiyah Tikawaru di Megaru sebagai apa Pak? Sebagai wakil kesiswaan. Amanah sekolah sebagai wakil kesiswaan. Ya. Nah, amanah itu harus dilaksanakan dengan baik. Wih, betul Pak. Ya, gitu. Iya. Kalau biasanya guys kita tuh podcast gitu ya. Sekarang ini kenapa kok 1 jam lebih dekat? Karena kita akan lebih mendalami Pak Hadi. Waduh. Nanti tuh Megaru lovers bakalan tahu lebih kenal ya Pak ya sama Pak Hadi. Oh iya, harus lebih kenal. Kalau nggak kenal maka nggak sayang nanti. Betul, makanya supaya sayang kenal. Kamu harus kenal sama saya juga loh ya. Iya, makanya Pak, ini saya mewakili Megaru lovers. Oke Pak Hadi, ini pertanyaan pertama dari saya ya. Pak Hadi kan ini sebagai wakil kesiswaan di Megaru. Ya. Pastinya mengurusi siswa-siswa ya Pak ya. Itu tuh apa sih Pak tipe-tipe siswa yang Pak Hadi suka gitu dan Pak Hadi yang ingin hindari, yang ingin Pak Hadi rubah itu tipe-tipe siswanya bagaimana? Nah, siswa yang paling Pak Hadi suka itu adalah siswa yang disiplin. Wush, mantap. Ya, satu. Siswa yang tidak terlambat. Wah. Nah, karena apa? Karena orang disiplin itu adalah salah satu kunci menjadi sukses. Betul. Gitu ya. Kalau kita tidak disiplin, tidak ada ceritanya orang tidak disiplin itu tidak sukses, tidak ada. Itu ya. Nah, siswa yang dihindari itu adalah ya siswa-siswa yang tidak disiplin itu. Makanya setiap hari di sekolah itu mengadakan acara apel pagi. Ya, apel pagi itu kan tujuannya adalah salah satunya untuk mendisiplinkan siswa-siswa. Iya betul. Waduh, berarti ini Megaru lovers yang suka telat ini kesender ini langsung. Oh iya, ini ya. Ya alhamdulillah saya tidak pernah terlambat. Oh iya. Dari dulu saya tidak pernah terlambat. Dan, alhamdulillah ya Pak. Nah, kalau saya terlambat nanti dikira nanti murid-murid, wah Pak Hadi itu sering terlambat kok mendisiplinkan siswa. Itu kan tidak baik gitu. Oke, jadi siap-siap Pak. Berarti yang disukain itu yang disiplin. Yang disiplin, yang nggak disukain ya yang nggak disiplin. Yang nggak disiplin tentunya. Oke guys, berarti sekarang kita harus disiplin supaya kita disukain sama Pak Hadi. Oke ya, mantap. Sekarang saya mau tanya tentang ini Pak, personal. Boleh silakan. Ini jangan yang terlalu pribadi loh ya. Enggak lah Pak. Nah, kalau pribadi itu rahasia saya ini. Jangan yang pribadi. Enggak Pak, tenang. Pak Hadi, hobinya Pak Hadi itu apa sih Pak? Wah, hobi saya itu dulu itu saya suka olahraga. Olahraga memang dari dulu suka olahraga, apalagi main sepak bola ya. Main bola itu suka sekali. Jadi setiap sore itu saya mesti menunggu waktu sore hari. Untuk main bola? Iya, setelah sholat asar itu langsung ke lapangan, ambil sepatu ke lapangan main bola. Itu sampai maghrib itu wah rasanya itu kayak apa gimana ya? Enak ya Pak ya? Iya, itu luar biasa. Itu kebahagiaan yang saya tunggu sekarang lah. Sekarang ini HP. Karena sudah ya mungkin faktor usia juga kan. Ya, terus nggak ada waktu, kita sibuk dengan kerja. Akhirnya olahraganya itu hilang. Akhirnya perutnya gendut ini. Ini gimana ini? Tapi Pak Hadi tinggi Pak, jadi nggak kelihatan benjeduk gitu. Enggak kok Pak, santuy. Kalau tinggi itu takdir memang suka. Oh iya. Saya kira karena suka main bola makanya jadi mungkin tinggi. sama orang tua dulu diotot mungkin kayaknya itu ya. Kayak diotot itu kayaknya itu. Biar tinggi. Jadi waktu kecil otot akhirnya ya sudah ya seperti itu. Pokoknya gak tetet itu aja. Kalau sekarang Pak hobinya apa? Kan main bola kan udah dulu. Ya sampai sekarang itu suka, memang bola itu suka. Cuma sekarang penikmat saja. Jadi nonton sepak bola itu memang suka ya, nonton olahraga bola dan sebagainya. Dan sekarang mungkin yang menikmati ini kayaknya di profesi ngajar ini. Kalau kenapa? Kalau kita mengajarkan sesuatu ke anak-anak, terus anak-anak itu bisa paham, bisa mengikuti kita, itu rasanya hati ini rasanya itu puas. Betul. Itu ya, jadi itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Apalagi melihat anak-anak itu nanti sukses. Ya, menyapa sukses dengan Pak Hadi, kamu jadi apa? Saya sekarang jadi komandan Pak. Alhamdulillah itu sudah sukses. Iya. Dulu tuh pernah ini ada alumni itu memang apa ya, dulu itu anaknya ini nggak disiplin, sering istilahnya itu kayak nakal itu ya. Nah itu kan sekolah itu mendisiplinkan, dan sekarang alhamdulillah anak ini jadi polisi. Ini jadi polisi, malah sekarang itu malah gini dia kadang guyon sama Pati-Pati. Dulu saya kan sering sampean marahin. Ya. Nah terus
sekarang gimana? Ya mau ngejak duel lewat saya itu. Masa gurunya jajak duel ya? Ya itu nggak boleh itu seperti itu. Jangan-jangan tujuannya untuk jadi polisi itu untuk mengajak duel Pak Hadi. Bukan. Itu nggak boleh. Loh, kita kan tidak tahu ya Pak ya. Mungkin itu yang menjadi pacuannya. Kalau misalnya mau menyerah, ayo jadi polisi biar ngajak duel Pak Hadi. Gimana Pak? Wah, kalau itu saya sudah kalah kalau itu. Pasti kalah saya. Ya apa? Saya ini sudah tua. Ya, tenaganya sudah nggak kayak dulu. Lah anak-anaknya masih muda, masih fresh itu kan. Pikirannya, tenaganya juga masih kuat. Mungkin tenaganya kayak 1000 kuda itu. Ya, tenaga 1000 kuda itu bisa dibayangkan. Iya sih Pak. Tapi teman-teman lo tuh takut Pak sama Pak Hadi Pak. Loh, iya loh. Loh, aduh, kenapa kok bisa takut sama saya? Iya, takut. Saya ini tidak menggigit loh. Saya tidak menggigit. Gitu. Karena yang ada di pikiran kita ini Pak Hadi menggigit Pak. Loh, gitu ya. Waduh, kayak binatang buas saja saya ini menggigit ini. Iya Pak. Jadi kalau misalnya Pak Hadi ada lewat itu aja, kita misal lagi bergurau ya Pak ya. Lewat itu aja kayak, aduh Pak Hadi, santai gitu gitu. Ya? Iya. Soalnya takut banget ini Pak kita itu. Itu sebenarnya anak-anak itu kalau kita memang tidak membuat salah itu tidak perlu takut. Karena guru-guru di sekolah ini kan sifatnya mendidik. Kalau memang ada yang tidak benar, ya kita luruskan. Betul. Itu kan. Jadi tidak ada istilahnya guru menghukum siswa itu. Kalau itu intinya guru itu penuh dengan kasih sayang. Untuk mendisiplinkan Pak ya. Jadi menginginkan anak-anak didiknya ini menjadi anak yang lebih baik sesuai dengan visinya, yaitu bertakwa, berkarya, dan berprestasi. Mantap Pak. Gitu ya. Iya Pak. Nah Pak Hadi kan di sekolah ini tentunya banyak siswa ya Pak ya. Ada siswa yang males, ada siswa yang ini, ada yang itu. Kira-kira Pak Hadi itu pengen kayak gimana sih Pak supaya ngelihat siswa-siswa yang males, siswa yang suka tidur dalam kelas, itu Pak Hadi itu pengen ngapain Pak? Sebenarnya dari hati itu kayak aduh ya pengennya siswa yang malas dan tidur itu ya tidak malas dan tidak tidur. Nah kan ditanyai kenapa kamu kok bisa tidur di kelas, mungkin satu dia ini di rumah itu terlalu banyak begadang, main HP sampai lupa waktunya tidur itu kan, akhirnya kebawa ke sekolah tidur. Nah ini caranya gimana ya kalau bisa ini ya diguyang air aja nanti bisa bangun itu. Ya ada seperti itu ya, kita tegur aja lah. Kita tegur, kita beri motivasi. Ayo kamu bisa mengubah kebiasaanmu itu menjadi lebih baik, itu aja. Ya, harus kita beri motivasi anak-anak seperti itu, karena saya yakin anak-anak itu memang satu mungkin kurang perhatian dari rumah. Jadi minta di sekolah itu minta diperhatikan. Gitu ya. Jadi kita memang di sekolah ini kan sebagai orang tua kedua mereka di sekolah itu. Betul, oke. Ya. Harapannya Pak Hadi untuk siswa-siswa, untuk Mugaro lovers yang males, yang ini kayak gitu ya Pak? Iya harus berubah. Jangan malas. Rugi kalau malas. Karena orang malas itu tidak akan menjadi orang yang sukses. Oke. Jadi hilangkan rasa malas-malas itu. Siap. Kalau Pak Hadi kan ya itu tadi ya Pak ya, suka sama disiplin, suka nggak mau anak-anak males. Pak Hadi dulunya gimana Pak waktu seumuran kita ini? Ya ini berat ini rasanya. Dulu memang saya itu ya sebenarnya itu ya. Saya itu dulu itu anaknya kalau bangun pagi itu mesti bangun pagi saya. Karena orang tua saya itu mendidik anak-anaknya itu menjadi anak yang disiplin. Di sekolah itu harus nomor 1 sekolah itu. Jadi apapun alasannya, walaupun agak sedikit sakit, kalau kamu kuat, silakan kamu harus berangkat sekolah. Itu. Cuma ya ini karena memang di sekolah kita itu kan banyak pengaruh lingkungan teman-teman dan sekian. Saya dulu juga sempat terpengaruh dengan teman-teman. Salah satunya dulu itu kan zaman dulu itu susah untuk mencari kendaraan untuk berangkat ke sekolah. Nah, kalau sekarang itu kan mudah. Jadi istilahnya itu kalau sekarang terlambat itu memang dari siswanya, bukan dari faktor yang lain. Ya, karena sudah banyak ini transportasi ya Pak ya. Kita susah nyari len, ada Gojek dan sebagainya. Kalau zaman kita dulu enggak ada. Jadi len yang sekarang itu warna kuning itu yang jalan di jalan raya itu kan. Dulu itu kalau datang len 1 itu sudah gerutuk banyak anak yang penuh. Akhirnya kita nggak dapat len. Nggak dapat tempat duduknya ya? Iya, nggak dapat. Akhirnya terus yang kedua yang sering diangkut itu adalah orang yang bekerja. Karena apa? Karena antara yang bayar anak sekolah dan orang bekerja itu beda. Lebih mahal yang orang bekerja.
Betul. Jadi kita akhirnya saya itu sering terlambat waktu SMA itu sampai iya itu gimana itu sampai kepala sekolah itu belenger lihat saya itu. Iya, berarti sebenarnya Pak Hadi itu udah pernah menjadi siswa yang sering terlambat. Iya, makanya saya itu kan akhirnya berpikir kalau saya seperti ini terus akhirnya saya tidak akan sukses gitu lah. Berkat waktu itu kepala sekolah itu sering memberikan motivasi kenapa kamu kok bisa terlambat, akhirnya dari situ saya berubah. Nah, berubah akhirnya menjadi anak yang disiplin. Makanya dari ilmu yang saya dapat itu saya terapkan di sekolah ini untuk mendisiplinkan anak-anak biar anak-anak itu menjadi anak yang sukses. Gitu. Jadi kan guru itu kan belajar dari pengalaman. Kalau kita tidak ada pengalaman kita tidak akan bisa ngomong seperti itu. Jadi sebenarnya Pak Hadi ini juga pernah ya jadi kita. Iya ya, namanya anak itu tidak mungkin kita itu baik-baik saja. Pernah kita itu melakukan salah, pernah kita itu ya rotok dablek titik gitu kan. Ya seperti itu. Cuma harus gimana kalau kita sudah merasa kita itu bersalah ya kita harus memperbaiki diri kita. Harus sadar diri ya Pak. Oke. tapi ya Pak ya, Pak Hadi berarti ada rasa geram gak sih Pak kalau misalnya ngelihat kita ini telat padahal lo transportasimu lancar-lancar kok sih telat aja gitu. Ya itu sebenarnya ada rasa gregetan. Iya. Sebenarnya. Cuma ya saya tanya ini, kenapa kamu tahu terlambat? Ya bangunnya kesiangan. Nah ini yang susah itu kesiangan ini. Iya betul. Ya bangun kesiangan itu apa memang itu sama orang tuanya itu tidak dibangunkan pagi, apa sudah dibangunkan pagi cuma anaknya itu yang belum. Nah itu kan. Jadi harus diubah sendiri. Merubah itu harus dari hatinya sendiri. Niat ya Pak. Iya harus niat. Kalau memang niat walaupun kita fasilitasnya lengkap cuma kita tidak niat ya tidak akan mungkin terlaksana seperti itu. Betul. Jadi kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya juga ya Pak ya. Apalagi di Mugaru ini sebenarnya Pak kalau kita lebih lama di Mugaru lebih bisa Mugaru lah maksudnya lebih ngerti Mugaru itu sebenarnya bisa jadi orang ya. Oh bisa. Makanya ya Pak ya. Kalau nggak jadi orang rugi kalau di Mugaru itu. Apalagi kan Pak Hadi kesiswaan juga guru matematika juga kan Pak. Kalau misalnya ngelihat siswa-siswa yang memanfaatkan bakatnya dengan baik itu seneng ya Pak ya. Ya seneng dia. Karena ya setiap siswa itu kan mempunyai bakat dan kelebihan masing-masing. Jadi kenapa kok di sekolah itu diberikan semua mata pelajaran? Nah karena nanti supaya kalian itu bisa melihat, oh ternyata bakat kamu itu di sosial, oh ternyata bakat saya itu di eksak, oh saya itu di olahraga. Nah dari situ oh di keterampilan dan sebagainya. Nah dari situ nanti kalian itu bisa berpikir memilih, oh kalau saya memang bakat di olahraga, akan saya tekuni di olahraganya itu. Gitu. Iya Pak. Tapi itu sebenarnya Pak, itu tuh ada anak yang kayak gitu, tapi dia bingung, aku mau mulai dari mana gitu Pak. Oh memulainya, memulainya itu ya harus dari niat dulu. Iya betul. Diniati dulu. Nah dia tuh niat, saya pengen harus sukses, saya harus menjadi anak yang sukses. Nah setelah dari niat itu dicek bakatnya. Jadi kan, oh ternyata saya itu kayak saya dulu. Saya dulu itu mau kuliah ini ya cerita mau kuliah. Saya itu kan ya alhamdulillah saya diberikan kelebihan sama Allah itu kan di eksak di perhitungan itu kan. Untuk saya di teknik, di menggambar itu saya itu kurang bakat. Jadi saya mau kuliah ke jurusan teknik saya tidak mau. Kenapa? Karena kalau saya masuk ke sana sama kayak bunuh diri. Saya tidak punya bakat memaksakan masuk ke sana. Nah akhirnya saya memilih di matematika. Ya, karena bakatnya di matematika. Ya, berarti harus mengenali diri kita sendiri. Harus tahu diri kita. Harus ada potensi. Kamu setiap manusia itu pasti punya potensi. Pasti punya. Tidak ada manusia itu yang tidak punya potensi. Cuma bagaimana manusia itu bisa menggali potensinya itu, mengeluarkan potensinya. Nah itu. Nah caranya bagaimana? Ya sering berlatih. Iya betul Pak, betul. Sering berlatih supaya bisa muncul kepedean juga. Itu kayak kamu dulu kan merasa, oh saya dari presenter ini nggak pede gitu kan. Kan sering latihan, sering ngobrol. Gitu. Iya Pak. Oke, jadi ya itu tadi ya Pak ya rahasianya supaya kita tuh bisa lebih berbakat lagi kan apalagi di Mugaru ini ada wadahnya ya Pak ya. Iya, ada ekstrakurikuler. Kayak enggak misalnya orang yang pinter tuh orang pinter matematika kan enggak gitu ya Pak. Iya, enggak harus di Mugaru itu harus pinter matematika semua enggak. Pokoknya apa aja. Boleh. Oke,